Gresik ya teman-teman. Oke Mas Bro semua, Om Bro semua, hari ini kita akan mengunjungi salah satu breeder Finns yang ada di kota Gresik. Siapa Om? Namanya? Dokter Kemal. Beliau juga salah satu dokter hewan untuk di Gresik. Mari kita lihat kandang-kandangnya. Pasti menarik. Sip, let's go. What's up Om Bro? Sekarang kita udah di tempatnya Dokter Kemal. Ya teman-teman, di Gresik teman-teman ya. Om Bro semua, sahabat Republik Burung. Hari ini kita ada kunjungan ke tempat Dokter Kemal. Kemal apa Kamal ini? Kemal. Oh, Dokter Kemal di Gresik. Nah, dengan koleksi Finns-nya. Terutama untuk Finns apa Om? Zebra, Goltamadin sama MC Holland. Zebra, Goltamadin, dan Holland. Mari kita review dan tanya-tanya ternakannya kayak gimana sih. Habis itu kita ngobrol bersama ya. Saksikan. Dok, kita mau nanya nih ya, semenjak kapan sih tertarik sama dunia Finns ini? Apa mungkin sebelumnya sudah punya background suka burung? Oh, dokter kan? Dokter hewan beliau ini ternyata. Teman-teman semua, beliau ini adalah salah satu dokter hewan di Gresik ya Dok ya? Siap, oke. Apa sih yang bikin tertarik dokter ini untuk mulai breeding di Finns ini? Terus terang pertama kali itu ya itu terusan di Finns ini karena lihat dari tertarik pertama justru di zebra. Di zebra malahan ya. Oke, bukan biasanya kalau orang mulai pertama kan biasanya di Goltamadin karena warna. Tapi saya terus tertarik di zebra dari awal. Ketertarikannya karena apa Dok? Ayo. Satu, waktu itu saya lihat itu waktu importer datang itu saya zebra bulat-bulat lucu. Gede, bulat lucu ya. Tapi sebelumnya pernah lihat nggak pada waktu itu lokal zebra itu seberapa besar dan yang dari impor itu seberapa besar? Nah, kebetulan waktu itu awal pertama kali saya berangkat saya ambil yang impor, kemudian saya lihat-lihat terusan di media sosial ya. Yeah. Saya masuk di grup-grup di Finns di Indonesia ini, saya ngambil dari peternak lokal. Kalau Mas kan sering saya ambil di Jawa Tengah, saya bandingkan sama selisih posturnya. Jadi selisihnya lebih besar ya, lebih besar teman-teman. Jadi buat ombro semua cari Finns lokal. Jadi kenapa Finns lokal ini Dok? Untuk starting breeding buat pemula nih, kenapa kita memilih ini ambil yang lokal? Nah, kenapa Dok? Karena yang pertama itu untuk produksi lebih cepat dari Finns impor, satu. Yang kedua masa adaptasi lebih cepat. Ya. Yang ketiga kebanyakan kalau lokal itu daya tahan kuat. Lebih kuat ya. Secara daya tahan. Produksi gimana? Lebih cepat? Atau sama? Cepat. Lebih cepat malah. Mungkin karena proses adaptasi tadi. Adaptasinya cepat ya, teman-teman. Jadi ombro keuntungan Finns lokal dalam hal ini zebra. Kalau kita ambil produksi dari lokal, satu adaptasi dia cepat, terus kedua produksi juga akhirnya menunjang cepat. Nah, kalau ombro semua lihat di belakang kita, ini adalah kandang-kandang dari beliau.
semuanya ada lampunya ternyata. Nah, kenapa nih? Alasannya apa nih? Terus Lampu remang-remang. satu, saya itu nggak bisa jemur sebagian banyak burung, nggak bakal bisa. Yang kedua, untuk mencari kehangatan. Karena apa? Matahari sini nggak terlalu masuk. Saya nyari seperti itu. Jadi catatan beliau ini breedingnya di dalam ruangan ya. Ruangan. Jadi burungnya mulai lahir sampai gede nggak pernah kena sinar matahari berarti? Nggak pernah. Ternyata bisa loh teman-teman. Ombro-ombro semua breeding dalam ruangan, tapi burungnya nggak pernah kena sinar matahari. Caranya pakai lampu remang-remang. Lampunya ini kira-kira yang di dalam kandang berapa watt? 5 watt per kandang. Per kandang. Total ada berapa kandang di sini Om? Nggak tak hitung. Waduh, nggak dihitung. Banyak banget ini. Banyak banget, bisa ratusan, bisa ribuan loh. Nanti lihat aja di slide-nya. Slide kita ya. Oke. Terus Om, Ya. tip buat pemula kalau mau breeding fins itu mulai mutasi apa warna standar atau gimana Om? Lebih hebatnya. Kita kembalikan ke tujuan awal. Kalau sekedar untuk aku duit, dalam artian aku punya, nggak apa-apa pelihara fin dalam artian yang mutasi standar. Tapi untuk tujuan ke depan nih untuk jual beli, saya sarankan yang lebih mending milih yang mutasi yang dominan. Mutasi yang dominan, Ya. berarti di fins ini ada berbagai macam kalau sifat genetik penurunannya ya. Ya. Berarti ada apa aja Om kalau di sifat genetik penurunannya nih kalau di Kalau fins? di zebra itu yang Zebra. yang dominan sama resesif itu aja Pak. Dominan, resesif, incomplete dominan ada nggak? Nggak ada ya, berarti cuman ada dominan dan resesif. Lah, resesif ini apa Om? Mohon diterangkan kepada teman-teman semua Biar nih. umbro-umbro dari Republik Burung juga pada tahu. Gitu. Iya. Simpelnya resesif itu harus dua induk punya gen tersebut. Split pun dapat. Dalam artian split itu membawa ya. Membawa genetiknya ya. Membawa genetik. Ya, Kalaupun dominan itu salah satu itu saja sudah cukup. sudah Pasti cukup. menurun ke ini. Pasti menurun. Ya. Jadi ada standar, ada resesif, ada dominan. Ya. Nah, kalau mutasi di bidang zebra fins ini spesiesnya ya, berapa banyak sih di zebra fins sendiri Om mutasinya? Kalau yang Om ketahui ini Ini ilmu nih, ilmu Dari yang paling standar itu normal grey. Jadi, normal grey. nah, yang Ya. naiknya menjadi yang resesif itu black breast dalam artian BB. Black breast itu berarti dadanya hitam ya. Nah. Oke, yang kedua itu Yang kedua orange breast. orange. Jadi mulai dia datanya menghitam berubah menjadi orange. Ya. Ah, Terus kombinasi keduanya black breast orange breast. oke. Yang ketiga yang puncaknya dari seri orange yang sama kini masih ada di Indonesia full orange. Dari kepala sampai belakang sini orange semua. Orange semua, full. Ada bintik-bintiknya nggak ada berarti? Ada blanknya sini. Oke, ada bintik-bintiknya tetap, warnanya full orange semua. Tapi tadi di kandang saya ngelihat itu ada yang hitam Om. Itu seri apa Om? Saya nggak paham ini. Mohon Ada satu dijelaskan. pasang ini Istimewa. kayaknya istimewa banget. Ya itu mutasi yang saat ini masih di Indonesia masih jarang dalam artian masih langka. Iya. Ya. Mutasi apanya itu? Mutasi Yumu. Yumo. Ya. Berarti dia apa nih? Dari awal udah hitam semua. Dari awal udah hitam semua. Dari awal. Dulu keluarnya ini didapat dari mana Om? Yang jelas itu impor baru tahun kemarin aja Mas. Impor baru tahun kemarin ada. Di Indonesia kira-kira ada berapa nih Om? 100? Nggak sampai, Kira-kira? Om. Loh, kok sampai 100? Langka Bro. banget nih. Langka banget nanti Saya rasa masih dalam hitungan puluhan. Belasan. puluhan, Wah, belasan ya. loh. Wah. Ini salah satu breeder fins di Gresik ternyata koleksinya top jos. Ada di kandangnya dokter. Dokter Kemal teman-teman ya. Nanti tenang aja kita kupas terus. Kebetulan juga beliau ini dokter. Iya. Banyak yang bisa kita tanyakan. iya. Dokternya dokter hewan. Burungnya juga tercakup kan? Masuk. Hewan dan burung. Gitu. Sahabat Republik Burung, Om Bro dan Mas Bro semua,
kita tanya Pak Dokter nih. Kalau dokter kan jelas ahli ya, mulai perawatan, treatment kesehatannya gimana, pakannya harus gimana. Mungkin juga suhu ruangannya harus gimana ini. Ya. Mari kita tanyakan kepada Pak Dokter Kemal nih. Kita tanya mulai dari suhu ya. Suhu, ya. Ruangan. Kenapa kalau Om Brung lihat kita agak shiny mukanya, bukan glowing, itu karena anget di ruangan. Hangat. Silakan. Kenapa nih harus hangat, Om? Karena di burung finch, terutama zebra, Goltamadin, dia lebih suka dengan suhu yang paling tidak 33 derajat. 33 derajat. Kondisi badan tidak bakal ngembang. Berarti suhu ideal finch untuk breeding di ruangan itu 33. Kelembapan ada Om, mungkin? Saya rasa kelembapan 60. Kelembapan 60, teman-teman. Mohon dicatat biar yang para peternak finch ini bisa berhasil di breedingnya. Ya. Sekarang untuk masalah pakan. Nah, apa aja nih bijiannya? Kok saya lihat Jauh beda sama punya Om Jati kemarin itu, cuman saya kombinasi sama pakan impor. pakan impornya pakan apa nih? Saya sebut langsung merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita bebas. Saya biasanya pakai expert sama Versilaga. Versilaga sama expert. Dioplos nih berarti. Jadi biar hemat mungkin ya. Pakai oplosan. Keuntungan pakai pakan yang dioplos dari yang impor sama yang lokal apa nih? Kalau yang lokal itu biasanya untuk indukan biasa. Yeah. Tapi kalau yang udah yang saya coplos pakai impor, itu tujuannya ya satu, bijiannya kecil, lebih disuka sama induk, lebih dipilih. Lebih dipilih sama indukan. Untuk melolo anakannya. Oke. Terus yang kedua untuk yang masa sapi, dia cepat lepas sapi. Lebih cepat lepas sapi ya. Jadi cepat mandiri. Iya, cepat mandiri, produksinya juga lebih cepat akhirnya dalam bertahun. Nah, sedangkan untuk vitaminnya nih, apa treatmentnya? Terus terang saya berhubung nggak kena sinar, saya just pakai vitamin D. Vitamin D. Ya. Jadi, wah kalau dokter bisa nulis resep sendiri. Nggak ada vitamin burung kok. Oh ada. Vitamin burung, kalau ada vitamin D-nya apa nih? Biar teman-teman sahabat. Dari Vetafarm apa ya? Vetafarm berarti Soluvit D. Benar, Soluvit D. Oke, jadi teman-teman untuk breeding indoor, untuk yang kekurangan vitamin D ada solusinya. Soluvit D. Dari punya Versilaga ya. Dari produk Vetafarm ya, Om ya. Vetafarm. Udah berapa lama nih pakai produk tersebut? Awal belum tahu karena mulai adaptasi sama burung dulu. Saya coba amati karakternya, ternyata memang butuh vitamin. Berarti mulai 2016 sampai sekarang ya, terus. Berarti sangat top dan jos ini kayaknya. Bisa ditiru teman-teman untuk yang breeding indoor, kombinasi dari produk lokal, impor, kita ambil hematnya mana yang bisa kita aplikasikan ke burung-burung yang kita umbro. Iya. Kalau beliau ini kan orang praktisi ya. Praktisi langsung. Beliau tahu apa yang dibutuhkan oleh burung-burung yang di breeding sama beliau. Jadinya hasilnya maksimal. Jumbo. Thank you udah nonton liputan kami. Stay tune di channel kami dan jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Urip Musoro. Like dan komen.